Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyika Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa waktu kita isi kegiatan dengan kegiatan Ramadan dan Lebaran. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam, dan kita masih membahas tentang rukun iman atau usulul iman, pokok-pokok keimanan, yaitu rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman kepada kitab Allah adalah memiliki keyakinan yang kuat, al-i'tiqad al-jazim, ya, bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, ya, untuk hamba-hambanya atau untuk umatnya. Ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan, ya, pengajaran, memberikan pesan-pesan, ya, kepada umat manusia melalui para Rasul. Nah, ajaran-ajaran Allah atau pesan-pesan Allah itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu yang disebut dengan kitab. Kalau yang tidak tertulis ya secara umum termuat dalam yang disebut dengan wahyu. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi semua Rasul yang diutus oleh Allah itu mereka diberi oleh Allah wahyu, diberi oleh Allah wahyu. Di antara Rasul yang paling tua siapa? Nabi Nuh. Beliau seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah, ajaran dari Allah. Nah, beliau tidak disebutkan punya kitab, ya. Jadi belum dapat wahyu dari Allah. Beliau dakwahnya jauh lebih lama dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Ya, beliau berdakwah hampir 1000 tahun, 950 tahun dakwahnya. Kalau kita umur kita masih baru berapa tahun,
belum ada ya berapa persennya dari beliau. Karena kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara ya Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya ya, kitab-kitab Allah adalah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia itu sebelumnya adalah atau dulunya manusia itu adalah umat yang satu. Karena di dulunya manusia itu satu. Tapi yang namanya manusia, makin banyak orang makin apa Pak? Ya, makin banyak orang, makin banyak perbedaan. Ya, karena beda kepala, beda isinya. Ya, semakin banyak manusia, semakin banyak perbedaan. Itu yang memang sudah diciptakan Allah ya seperti itu. Lalu mereka berbeda pendapat, berselisih. Maka Allah mengutus para nabi, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Basyiran wa nadhiran, mubashshirina wa mundhirin. Tugas nabi. Ya, kalau manusia itu dibiarkan terus berbeda, yang terjadi adalah perselisihan. Meskipun nanti tidak semua perbedaan itu yang membawa kepada perselisihan. Perbedaan itu maka perlu solusi, perlu aturan, perlu pengarahan. Ada buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas para nabi di situ adalah menjadi jalan tengah, ya, memberikan solusi. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah menurunkan kepada mereka ya, kitab yang benar. Bagaimana Allah berbicara dengan manusia? Ya dengan melalui kitab-kitabnya. Jadi bagaimana Allah berbicara dengan manusia? Ya dengan kitabnya. Disebut kalamullah. Ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala liyahkuma bainan nasi, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, itu butuh manusia, butuh pegangan, butuh pedoman, ya, butuh aturan, butuh pijakan, butuh landasan. Landasannya ya kitab Allah. Setiap perbedaan itu, wa in tanaza'tum fi syai'in
ini farudduhu ilallahi. Ya, kalau kita itu berselisih pendapat, berbeda pendapat, ya pijakannya adalah kepada kitab Allah. Kitab Allah, pijakan, pegangannya, undang-undangnya, ya, undang-undang kehidupan, ya, kitab Allah. Aturan Allah ya di situ. Ya, jadi karena manusia itu terus ya, berganti dari satu generasi ke generasi, ya, maka itu aturan. Ada buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tetapi tidak semua aturan Allah yang ada, ya, di dalam kitab-kitab Allah itu dipercayai oleh manusia. Jadi Al-Quran atau kitab-kitab yang lain juga memberi arahan untuk menyelesaikan masalah. Sekarang masalahnya adalah kalau mereka nggak percaya, ya, jadi kitab itu diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah sebagai solusi, sebagai pijakan, pegangan, aturan. Ya. Tapi banyak orang yang tidak percaya kepada aturan itu, tak percaya pada kitab-kitab Allah. Ya, tak percaya kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dalam kitabnya. Padahal yang namanya aturan manusia itu tidak ada yang adil. Kalau paling adil ya aturan Allah. Tapi tadi banyak orang yang tidak percaya. Fa'ikat dzabuka faqad kudziba rusulun min qabli. Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan. Dalam sejarah kan begitu. Ya. Gak banyak orang yang percaya kepada rasul. Perjuangan para rasul itu kan berat, yang menyampaikan risalah Allah. Tidak hanya sekedar menyampaikan saja, tantangannya berat. Rintangannya berat, bahkan nyawa juga taruhannya. Dan itu pun masih banyak yang didustakan. Ya. Dakwah-dakwah para nabi dan rasul sebelumnya itu kan, mana yang tidak mendapatkan perlawanan, pertentangan. Padahal ya bukan karena kepentingan apa, untuk kebaikan manusia. Faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati. Mereka membawa mukjizat yang nyata, ja'u bil bayyinat, dengan bukti-bukti. Ya, para nabi itu datang dengan membawa bukti-bukti, bisa juga penjelasan-penjelasan bayyinat. Ya, kata bayyinat itu bisa artinya bukti, bisa mukjizat. Bisa juga yang penjelasan-penjelasan. Waz-Zuburi, ya, Zabur, wal Kitabil Munir, dan kitab yang memberikan penjelasan yang sempurna. Ini hambatan dakwah para nabi. Jadi, kitab itu sebagai bagian dari bukti kerasulan yang menguatkan, yang memberikan penjelasan-penjelasan, ya, tentunya penjelasan-penjelasan bagi
permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nah, di antara kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasul itu adalah Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan juga nanti ada Suhuf. Suhuf itu dia lembaran. Kalau kitab itu dia lebih tebal. Kalau Suhuf itu hanya lembaran, ya, lembaran-lembaran, ya, hanya beberapa saja. Ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Musa itu selain diberikan oleh Allah kitab Taurat, ya, juga diberikan Suhuf, ya, ada beberapa lembar, ya, Sahifah. Dari kata Sahifah itu halaman, jadi ada beberapa halaman saja. Ada kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat. Ya. Fiha, di dalam Taurat itu terdapat hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Ya, petunjuk dan cahaya. Maksudnya petunjuk itu adalah yang memberikan, ya, arahan bagi, ya, pemikiran manusia. Cahaya yang menerangi pikiran dan hati manusia. Manusia itu, ya, hati dan pikirannya harus diarahkan agar manusia itu menjadi baik, ya, butuh arahan. Kalau manusia itu dibiarkan begitu saja tanpa diarahkan, maka yang terjadi pasti keburukan. Maka manusia itu butuh diarahkan, butuh pengarahan. Hudan wa nur, berikan petunjuk, ya, instruksi. Yahkumu biha nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, maksudnya, ya, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, wal akhbar. Jadi Taurat itu memberikan, atau di dalamnya itu terdapat, ya, petunjuk bagi kehidupan manusia, untuk menerangi kehidupan manusia. Kalau jalan yang kita lalui oleh fisik kita itu kan, ya, jalan yang kelihatan itu kelihatan, ya, ada jalan pikiran, maksudnya, ya, jalan yang harus diikuti oleh hati dan pikiran kita. Ada penerang yang harus diikuti oleh hati dan pikiran kita, yaitu kitab Allah. Jadi kitab itu juga yang nanti memberikan inspirasi, berikan ide, berikan pemikiran yang baik, arahan pemikiran yang baik. Maka kalau dalam kehidupan nyata atau dalam dunia fisik, dunia materi, ya, penerang manusia itu matahari dan bulan. Tapi dalam alam pikiran,
dan hatinya penerangnya adalah Al-Quran. Sekarang kitab Allah. Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin pemikiran kita itu ya terarah, ya harus mempelajari Al-Quran, harus mempelajari kitab-kitab Allah. Harus kita masukkan dalam pikiran kita. Kalau kitab Allah itu tidak kita masukkan dalam pikiran kita, ya pikiran kita tetap liar, tidak terarah. Kalau Al-Quran di antara keutamaannya dihafal ada dalam hati dan pikiran kita. Ya, terlebih lagi kalau dipahami maknanya, ya, pahami maknanya. Ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ini istilah pendeta dan orang alim itu ya, ulama-ulamanya, kiai-kiainya. Ya, mereka itu diperintahkan untuk menjaga kitab Allah dan menjadi saksi. Maka walaihi syuhada. Dan setiap nabi itu kan ada pengikutnya. Ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menurunkan tadi Taurat, dan Allah juga menurunkan Injil. Wa qaffayna 'ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wa atainahu al-Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi kitab-kitab Allah itu ada kemiripan-kemiripan ya dalam tujuan dan fungsinya. Seperti dalam Taurat itu disebutkan fihi apa tadi? Hudaw wa nur. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Ya, petunjuk dan penerang. Ini dalam Injil juga sama, karena sumbernya sama-sama dari Allah. Tujuan diturunkannya kitabnya juga sama. Wa atainahul Injila, dan kami berikan kepadanya, kepada Isa, kitab Injil fihi hudaw wa nur. Nah, di dalam kitab Injil itu ada petunjuk dan penerang, cahaya. Dalam Taurat juga sama, fiha hudaw wa nur. Di dalam Injil juga fihi hudaw wa nur. Di dalam Al-Quran juga sama, fihi hudaw wa nur. Sama tujuannya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati, dan ya membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab Allah itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Quran itu hanya ada 2 ayat yang
panggilannya di situ ditujukan kepada orang kafir. Yaitu nanti yang satu ayat menjelaskan nanti ya, Allah memanggil orang kafir di akhirat pada yaumul qiyamah. Sama dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Saya itu enggak. Kenapa? Ya, pernah tanya kepada ya, guru saya, kenapa cuma disebutkan dua saja panggilan untuk orang-orang kafir? Ya karena Al-Quran itu bukan untuk orang kafir. Maka Al-Quran itu yang kita temukan di situ pasti yang paling banyak itu adalah panggilan ya ayyuhal ladina amanu. Ya ayyuhal ladina amanu paling banyak. Karena Al-Quran itu untuk orang beriman. Hudawwan wa mau'izatul lil muttaqin. Untuk orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu apa? Bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, yang disebut muttaqin itu orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu muttaqin. Ya. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Taurat dan Injil itu di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi kitab-kitab Injil itu juga tidak tidak mendustakan kitab sebelumnya, tapi musaddiqan, membenarkan. Ya. Lalu kenapa turun kitab baru, gitu ya? Kalau memang kitab yang sebelumnya itu sudah benar, kenapa turun kitab yang baru? Sebelumnya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Karena nanti dalam syariatnya itu ada perubahan-perubahan. Ya, ada perubahan-perubahan. Maka di dalam kitab itu juga ada perubahan-perubahan. Ada umat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa ilmiah sekarang itu yang baru itu mengupdate yang lama, bukan mengganti. Ada hal-hal baru yang sebelumnya itu tidak dicantumkan, kemudian dalam kitab yang baru itu dicantumkan. Jadi ada tambahan, ada revisi. Revisinya bukan karena salah, perubahan mengikuti kondisi orang manusia. Ya, ada aturan-aturan yang diubah oleh Allah. Ya. Ada umat Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah itu menurunkan Zabur. Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda Zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi itu atas sebagian yang lain. Nabi itu sebagai apa? Ya, di antaranya tugas Nabi itu adalah menjelaskan wahyu pada manusia. Tapi antara satu Nabi dengan yang Nabi yang lainnya itu tidak sama. Karena beda Nabi itu beda kasusnya, beda tugasnya. Ada nggak kisah Nabi yang ceritanya itu sama? Dakwahnya sama
dakwahnya sama, tapi tantangannya beda. Ya, tantangannya beda. Ya, dakwahnya sama, mengajak orang untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, iya. Tapi bentuk tantangannya beda-beda. Ya, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman itu, ya, kita banyak pelajari dari Sulaiman itu apa ya? Kayaan, kaya. Itu jadi contoh. Nanti berikan contoh kepada manusia. Manusia itu tidak dilarang untuk kaya, tapi dia harus begitu. Dia harus menjadi orang yang taat, orang beriman, dan begitu. Itu contoh sebenarnya bagi orang-orang kaya. Kalau jadi orang kaya, contohnya Nabi Sulaiman. Contoh bagi para pemimpin juga. Ya, jadi contoh bagi para pemimpin itu Nabi Sulaiman. Ya kaya, ya iman, ya nabi, tokoh agama, ya raja. Itu pelajaran bagi manusia untuk diikuti oleh manusia. Jadi setiap nabi itu beda ceritanya, walaupun dakwahnya sama. Ya, Nabi Nuh, ya, apa Nabi Nuh itu bisanya? Dakwahnya berapa lama? 950 tahun. Ya. Tapi di antara keluarganya itu ada juga yang tidak beriman. Ada nggak? Ya, jangan sampai nanti kalau ada keluarga seorang kiai, ulama, ya, yang ngajak beriman orang, tapi bisa saja dari keluarganya itu ada yang bisa nggak terjadi begitu? Bisa. Kita bukan menyalahkan dakwahnya, dakwah sama keluarganya saja nggak bisa kok, nggak bisa gitu, nggak bisa begitu. Karena sudah ada contoh sebelumnya. Ya. Anaknya juga. Karena seorang ayah itu nggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Itu pelajaran juga bagi kita. Dakwah yang begitu lama, bahkan nggak jauh-jauh keluarga. Jadi dakwah Nabi itu, ya, meskipun sama, ya, ajakannya sama-sama beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi kasusnya beda-beda. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu untuk apa? Untuk kita teladani. Jadi izah wal iqtibar sebagai pelajaran. Nabi Yusuf, ya, kalau Nabi Yusuf kira-kira tentang apa itu? Ya, ketampanan, kan? Ya, ketampanan. Beliau yang tampan, dirayu oleh perempuannya lebih kaya, ya, kan? Ujian itu banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari para nabi, kisah-kisah. Ada umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ Allah juga memberikan keunggulan masing-masing kepada para nabi itu. Karena tantangannya beda, zamannya beda, masalahnya juga berbeda, ya, yang dihadapi. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga menurunkan suhuf Musa, suhuf Ibrahim. Ya. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Maka belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran
Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ya, ala taziru waziratu wizra ukhra, yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ini artinya Al-Quran menjelaskan apa yang ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa, dan itu diulang-ulang juga dalam Taurat juga sama. Ya, dijelaskan orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Jadi nggak ada namanya dosa warisan. Nggak ada. Jadi kesalahan kok ditimpakan kepada orang lain, nggak ada. Kullu nafsin bima kasabat rahim. Setiap orang itu digadaikan dengan apa yang dia perbuat sendiri. Ya. Ini disebutkan dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya usaha, ya, dan bahwasanya seorang manusia tidak beroleh selain apa yang telah diusahakannya. Yang kita dapat itu yang kita lakukan, yang kita perbuat itu yang kita dapat, bukan yang diperbuat orang lain. Ya, kalau dosa juga bukan karena dosa orang lain diberikan kepada kita, kebaikan juga sama, bukan kebaikan orang lain diberikan kepada kita. Jadi orang itu memperoleh apa yang ia perbuat, yang ia lakukan, baik itu kebaikan atau keburukan. Jadi kalau ada keburukan terjadi pada kita, jangan nyalahkan orang lain. Ini gara-gara kamu. Jadi wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Yang ia lakukan, yang ia kerjakan itu akan diperlihatkan kepadanya, akan ditunjukkan oleh Allah kepadanya, baik atau buruknya. Ya. Jadi yang kita dapat itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita ingin dapat kebaikan lebih banyak, ya lakukan kebaikan yang banyak. Bukan menunggu orang, tapi kita mulai dari diri kita masing-masing. Ya, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Summa yujzahu al-jazaa al-awfa. Ya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ya, kalau baik ya in ahsantum bi anfusikum wa in asya'tum falaha. Jadi kalau baik ya baik itu untuk diri kita, tapi kalau keburukan wa in asya'tum falaha. Ya, bencana, musibah, kecelakaan, maksudnya penderitaan, itu karena kita melakukan keburukan, bukan karena orang lain. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Semuanya itu berakhir, semuanya itu menuju, semuanya itu kembali kepada Allah. Jadi minallah ma'allah billah ilallah. Jadi semuanya itu berasal dari Allah, ya, maka harus bersama dengan Allah dan nanti kembali kepada Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang dijelaskan dalam suhuf Ibrahim dan Musa.
Kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadidun wallahu 'azizun dzu intiqam. Ya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Allah itu menurunkan Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya bil haq. Taurat juga bil haq. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, Taurat, Injil. Wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Ya, jadi sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil itu menjadi petunjuk bagi manusia. Wa anzala al-furqan, dan dialah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, ay Al-Quran. Al-Furqan di Al-Quran. Al-Quran itu keutamaannya luar biasa. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Ya, ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara keunggulan Al-Quran itu dibandingkan dengan kitab sebelumnya adalah bahwa Al-Quran itu mencakup intisari ajaran-ajaran Allah yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Di kitab-kitab sebelumnya itu tetap juga isinya ada dalam Al-Quran, tapi Al-Quran lebih lengkap. Apa yang ada dalam Taurat dan Injil itu ada dalam Al-Quran, tapi apa yang ada dalam Al-Quran tidak semuanya ada dalam Taurat dan Injil. Ya. Nah, tadi begitu datang kitab yang baru itu melengkapi, ya, menyempurnakan, menambah, juga merubah, ya, aturan-aturan yang sebelumnya. Dan Al-Quran itu kitab terakhir, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Jadi syariat Allah itu diujikan oleh Allah, ya, kepada umat-umat sebelumnya, ya, dari generasi ke generasi diujikan ajaran Islam. Maka ketika, ya, Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, beliau adalah sebagai nabi yang terakhir yang ajarannya itu sudah disempurnakan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, agama itu sudah disempurnakan oleh Allah, ya, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelumnya masih ada pergantian, ada perubahan, ada gitu ya. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, itu agama sudah disempurnakan, sudah final. Tidak ada perubahan, tidak ada pergantian, tidak ada nabi yang datang lagi, tidak ada. Kitabnya sudah terakhir, nabinya terakhir, ajarannya juga sudah final, lengkap. Ya. Dan dipastikan relevan dengan semua keadaan. Jangan sampai nanti menganggap Islam itu tidak relevan dengan zaman. Sampai kapanpun, sampai kiamat, Islam itu tetap relevan dengan zaman. Kenapa? Karena sudah diujikan oleh Allah sejak Nabi sebelumnya. Ya, sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Itu syariat Allah itu sudah diuji dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam, ya, hambatan. Itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai nanti menganggap Islam itu belum sempurna, sudah, ya, karena sudah diujikan
oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Nah, kita tinggal mengamalkan saja. Kalau bagi ada orang yang tidak beriman, masih belum percaya kepada Islam, nah itu orangnya yang bermasalah. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang terbaru, yang terupdate, yang terlengkap. Ya. Ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Di situ disebutkan likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Di masing-masing itu yang berubah nanti adalah syariatnya, caranya yang beda, cara pelaksanaannya yang beda. Ya, kalau syariat sebelumnya itu ya, kewajiban manusia itu tetap sama sebenarnya. Ya, apa? Sholat, zakat, puasa. Itu nabi-nabi sebelumnya juga perintahnya begitu. Ibadahnya itu, cuma caranya yang beda. Caranya yang beda, waktunya yang beda. Kita contohkan misalnya ibadah puasa. Puasa itu disebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi puasa itu bukan ibadah sekarang saja. Nabi-nabi sebelumnya juga ibadahnya puasa, cuma pelaksanaannya yang beda kan itu. Nah, contoh kalau Nabi Daud puasanya ya sehari puasa sehari tidak. Itu kalau kita puasanya seperti Nabi Daud, kuat gak itu? Itu dikatakan oleh Nabi, puasa terbaik itu puasanya Nabi Daud. Karena sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa yang terbaik. Tapi mungkin kan gak semua orang kuat. Ya, maka oleh Allah diganti kan. Pada zaman Nabi Musa, ya puasanya itu 3 hari tiap bulan. Gantian, sehari puasa sehari ganti. Puasanya 3 hari tiap bulan selama 1 tahun kan. Kalau 1 tahun berapa? Berarti 36 hari kan. Ya, setahun itu jadi sama saja begini. Setiap 10 hari puasanya sehari. Jadi setiap 10 hari puasanya sehari. Kalau setahun berarti 36 kan. Ya, karena hitungan dalam setahun itu 360 hari. Dan itu berkurang kan? Pada zaman Nabi Muhammad dirubah lagi, tetap puasa juga, tapi puasanya berubah, dijadikan 1 bulan, ya sebanyak 30 hari kan gitu, ya 30 hari jadikan 1. Nah di situ ada bonus berapa hari Pak? Nah, ya 6 hari itu kalau mau diambil di bulan Syawal. Jadi kalau ada orang yang puasa 1 bulan ditambah 3 hari, jadi bertambah 6 hari di bulan Syawal, sama dengan puasa 1 tahun. Karena syariat sebelumnya puasanya seperti itu. Jadi itu ada perubahan-perubahan, ya, perubahannya. Ya tidak, perubahannya tidak banyak. Ibadah Nabi sebelumnya juga sholat. Ya, Nabi Ismail ibadahnya ya sholat. Tahu dari mana? Di dalam Al-Quran disebutkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat, ya, dan tingkatkanlah kesabaran untuk melaksanakannya. Wastabir 'alaiha. Perintahnya sholat. Nabi Ibrahim ketika dia meninggalkan keluarganya, yaitu Ismail dan ibunya tadi di Baitul Haram, di
Makkah, ya, di Ka'bah itu apa? Ditinggalkan di situ tujuannya apa? Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah, supaya mereka jadi ibadahnya sholat. Jadi kata sholat itu sebenarnya bukan ibadah zaman Nabi Muhammad saja. Nabi-nabi sebelumnya juga sholat. Jadi maka ketika Nabi Isra Mi'raj itu sebelum turun perintah sholat itu Nabi sudah sholat belum? Sudah sholat belum, Pak? Iya kan? Sholat kan? Bersama para Nabi kan? Iya kan? Suruh jadi imam kan? Itu kan belum perintah sholatnya belum, tapi Nabi sudah sholat. Baru beliau ke Sidratul Muntaha dapat perintah kewajiban sholat. Dapat perintah kewajiban sholat yang awalnya berapa waktu Pak? 50 jadi berapa? 5. Ya, kenapa? Pengalaman juga Nabi Musa. Umat kamu kalau disuruh sehari semalam sholat 50 kali gak akan kuat. Minta tayangan lagi, ya, minta lagi sampai bolak-balik, mentok terakhir 5 itu Nabi Musa juga masih menyuka. Kamu minta lagi, gak kuat itu. Nah, saya udah malu dan minta keringanan terus. Ya. 5 itu. Tapi 5 itu sudah sama dengan yang perintah 50 itu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu dia sudah mencakup seluruh, ya, ajaran-ajaran sebelumnya, bahkan paling lengkap, paling sempurna. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Silakan ada yang sampaikan yang lain. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang beberapa keunggulan Al-Quran itu, ya, dari kitab-kitab yang sebelumnya. Silakan. Ya. Berkaitan dengan masalah keimanan kepada kitab, dia tadi menjelaskan adanya kitab dan suhuf. Iya. Kitab dari Injil, Taurat, dan itu juga mengetahui bahwa kitab-kitab dahulu itu sudah dihapus oleh Al-Quran. Bahkan kalau tidak salah ada satu riwayat Umar bin Khattab itu membawa Taurat, kemudian dimarahi oleh Rasulullah. Nah, pertanyaannya adalah satu sisi kita wajib beriman kepada kitab-kitab itu, tapi sisi lain sudah dihapus. Ini gimana Ustaz? Kira-kira sebagai Muslim untuk beriman? Iya, kita tetap mengimani kebenarannya, ya, tetap mengimani kebenaran kitab-kitab yang sebelumnya itu. Nah, kalau untuk mengamalkannya, yang masalahnya jadi masalah adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu semuanya sudah ditahrif, sudah banyak yang diubah, ya. Jadi sudah banyak yang diubah sehingga sudah tidak asli lagi. Sehingga kalau mau diamalkan ya susah. Karena sudah di situ sudah banyak sekali perubahan. Artinya sudah tidak asli lagi. Di situ sudah ada campur tangan manusia. Maka oleh Allah diturunkan Al-Quran itu, ya, yang kembali memurnikan sebenarnya, memurnikan ajaran kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, jadi kenapa Pak Taurat, Injil itu kemudian diganti oleh Allah dengan Al-Quran? Karena memang dalam sejarahnya itu kitab-kitab yang sebelumnya itu selalu diubah oleh kaum sebelumnya. Hanya tahrif itu diubah. Karena sudah tidak asli lagi, maka kalau mau diamalkan juga bermasalah. Karena di situ
bukannya ucapan-ucapan manusia. Dan juga tidak ada seorang pun yang hafal kitab-kitab sebelumnya. Itu nanti berikutnya ada dalam perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Bahwa Allah itu Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi kalau kitab sebelumnya tidak ada jaminan seperti itu. Jadi kalau kita mau mengamalkan, ya kita mengakui ada namanya kitab Taurat, Injil, dan kita mengakui kebenaran musaddiqal lima baina yadayhi. Ajaran-ajaran di dalam Taurat dan Injil itu adalah betul. Ya. Tapi masalahnya sekarang itu tidak ada Taurat dan Injil yang asli. Yang ada itu adalah sudah diganti. Itu tadi tahrif. Ya. Maka kalau kita mau menggunakan Taurat dan Injil yang sebelumnya, ya tidak bisa. Karena kita tidak bisa membedakan apakah itu benar bagian yang kita kutip itu bagian dari wahyu yang betul ataukah sudah diganti. Ya. Maka dalam Injil sendiri pun sekarang kalau dibandingkan antara satu Injil dengan Injil yang lain itu terdapat banyak sekali perbedaan isi. Ya, ada penelitian itu yang menyebutkan sampai 350 ribu perbedaan. Ya, itu Injil itu dikumpulkan dibandingkan satu ayatnya dengan ayat yang lain, Injil satu dengan Injil yang lain beda-beda. Ya. Sehingga disitulah maka kalau mau diamalkan ya banyak sekali jadi kesalahan-kesalahannya itu. Ya. Ya itu Nabi cerita tentang Umar ya. Umar yang dia membawa cerita dari orang-orang Yahudi dan ahli kitab lah ya. Yang dia datang kepada Nabi, dia dapat cerita dari ahli kitab itu tentang apa yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil itu. Tapi Nabi mengatakan kalau seandainya Nabi Musa masih ada, dia akan ikut saya. Kata kan gitu ya, singkatnya gitu. Jadi bukan berarti tidak mengikuti Nabi Musa ya, yang diturunkan oleh Allah pada kitab Taurat. Tapi karena sudah banyak perubahan-perubahan itu yang tidak bisa dipastikan yang benar yang mana. Ya. Nah, ya silakan. Kenapa? Orang tidak akan menanggung dosa orang lain. Iya. Kasusnya kalau begini, misalkan di suatu wilayah ada segelintir orang yang melakukan maksiat, kan tekanannya revisi 40 itu akan kena musibah atau azab. Iya. Nah itu karena dia tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Nah kalau orang yang lain itu ada yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar, karena itu Iya. Wa maka rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Allah itu tidak akan menghancurkan suatu daerah selama penduduknya itu selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Wa ahluha muslihun. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Dalam ayat itu disebutkan dan kami tidak akan menurunkan azab sampai kami menurunkan seorang rasul. Jadi tugas kita karena sekarang sudah tidak ada nabi lagi, ya sudah tidak akan ada rasul lagi. Yang sampai nanti kita menunggu rasul atau nabi, ya supaya tidak diturunkan azab. Jadi di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wa maka rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun. Allah itu tidak akan menghancurkan suatu negeri, suatu daerah
selama penduduknya itu ada orang-orang yang melakukan perbaikan. Muslim itu orangnya, orang yang melakukan reformasi, orang yang selalu melakukan perbaikan. Jadi kalau ada orang yang masih mau melakukan perbaikan, yang memperbaiki umatnya di situ, ada yang mengingatkan di situ, ada yang menasehati di situ, ada yang berusaha untuk merubahnya di situ, maka itu tidak akan diturunkan oleh Allah Azza. Tidak akan. Tapi Allah akan menurunkan azab meskipun di situ ada orang-orang baik. Tidak ada. Maka orang baik itu adalah orang-orang yang selalu melakukan perbaikan. Jadi orang baik itu adalah orang yang baik untuk dirinya sendiri juga, dan dia juga mengajak orang lain untuk baik. Ya, jangan sampai nanti yang penting bukan saya, yang penting bukan keluarga saya dan sebagainya. Jangan seperti itu. Karena orang yang seperti itu akan ikut dihancurkan oleh Allah. Ya, gitu. Jadi kalau ya itulah tugas para ulama, para kiai, para ustadz untuk menyampaikan begitu. Ya, jadi peringatan begitu di mana saja, ya namanya dari dulu orang dakwah itu pasti begitu. Sebenarnya gak ada yang baru gitu ya. Yaitu musuhi inilah, musuhi itulah, tentang begini, tentang begitu, difitnah begini, fitnah begitu. Ya, tapi harus ada. Sebab kalau tidak ada, hancurlah negeri itu, hancurlah daerah itu. Ya, jadi bukan karena dosa orang lain, tapi karena sudah tidak ada yang melakukan perbuatan baik, tidak ada yang mengajak kebaikan. Dihancurkan oleh Allah untuk apa? Supaya nanti berikutnya didatangkan oleh Allah generasi baru, kan gitu. Ya, gampang bagi Allah kalau manusia itu tidak memperbaiki diri, ya rusak, nggak bisa diperbaiki dan tidak ada baik-baik oleh Allah, gampang dihancurkan, ya dimusnahkan saja. Nanti dilahirkan generasi-generasi baru yang beriman kepada Allah, kan gitu kan? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya, yang mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Ya, jadi bukan karena dosa, karena sudah tidak ada yang peduli lagi. Ya, gitu. Jadi orang baik itu harus aktif. Jadi orang baik tidak boleh pasif. Jangan sampai yang buruk ya aktif, yang baik pasif. Ya. Jadi kalau yang buruk aktif, yang baik pasif, itu hancur. Tapi kalau yang baik aktif juga, nah disitulah ada persaingan, gitu kan? Masih ada usaha-usaha, diberikan kesempatan oleh Allah masih. Ya, cukup. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.